Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas individu ulangan akhir semester. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahida Gustiningsih, NIM 20141101187, Prodi Perbankan Syariah, kelas C, mata kuliah Statistik 1. Dosen pengampu Ibu Hasnita MSI. Saya mengambil materi yang berjudul Teori Peluang. Langsung saja ke pembahasan, yaitu apa itu teori peluang? Teori peluang adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan peluang, analisis fenomena acak, dua hasil matematis representatif menggambarkan pola tersebut adalah hukum bilangan besar dan teorema limit pusat. Teori peluang membahas mengenai ukuran atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa. Istilah-istilah dalam peluang dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, berkesempatan sama. Yang kedua, ruang sampel merupakan himpunan yang berisi seluruh kemungkinan terjadinya peristiwa. Yang ketiga, titik sampel merupakan setiap elemen yang menjadi anggota ruang sampel. Dan yang keempat, saling eksklusif atau saling asing, yaitu bersifat saling menghilangkan. Definisi ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Ruang sampel suatu percobaan dapat dinyatakan dalam bentuk diagram pohon atau tabel. Kita bisa lihat dalam gambar di bawah ini terdapat gambar sebuah dadu. Bisa kita sebut dengan ruang sampel seperti itu. Definisi titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Contoh, pada percobaan melempar dua buah mata uang logam atau koin homogen yang berisi angka A dan gambar G sebanyak 1 kali. Tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Jawab dengan diagram pohon. Pada gambar di bawah ini bisa kita sebut dengan diagram pohon karena bentuknya bercabang-cabang. Terdapat pada koin 1, koin 2. Nah, di situ bisa kita sebut dengan ruang sampel. Cara kedua B, dengan tabel. Kita bisa lihat pada tabel tersebut terdapat koin yang pertama disebut dengan mendatar ke bawah, koin kedua bisa disebut dengan mendatar ke samping. Ruang sampel sama dengan A, A, G, G, A, G, G. Banyak titik sampel ada 4, yaitu AA, AG, GA, dan GG. Nah, jadi dalam tabel tersebut terdapat 4 titik sampel. Peluang suatu kejadian adalah kejadian atau peristiwa merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Definisi peluang. Peluang suatu kejadian yang diinginkan adalah perbandingan banyaknya titik sampel
kejadian yang diinginkan itu dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadian tersebut. Peluang disebut juga dengan nilai kemungkinan. Rumusnya P dalam kurung A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya kejadian yang mungkin. Contoh, pada percobaan melempar sebuah dadu bermata 6, pada ruang sampelnya terdapat sebanyak 6 titik sampel, yaitu munculnya sisi dadu bermata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kejadian-kejadian yang mungkin terjadi misalnya munculnya mata dadu ganjil, munculnya mata dadu genap, atau munculnya mata dadu prima. Jika pada percobaan tersebut diinginkan kejadian munculnya mata dadu prima, maka mata dadu yang diharapkan adalah munculnya mata dadu 2, 3, dan 5 atau sebanyak 3 kali sampel. Sedangkan banyaknya ruang sampel adalah 6, maka peluang kejadian munculnya mata dadu prima adalah 3/6. Atau menyatakan nilai peluang suatu kejadian pada suatu percobaan dapat dinyatakan dengan menggunakan cara rumusnya P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S. Contoh, pada percobaan melempar sebuah koin berisi angka dalam kurung A pada gambar dalam kurung G dengan sebuah dadu bermata 1 sampai 6 bersama-sama sebanyak 1 kali. Berapa peluang munculnya pasangan koin sisi gambar dan dadu mata ganjil? Jawab, banyaknya kejadian munculnya pasangan gambar dan mata dadu ganjil ada 3, yaitu G1, G3, dan G5. Peluang kejadian munculnya pasangan gambar dan mata dadu ganjil adalah 3. Batas nilai peluang. Nilai peluang suatu kejadian dalam kurung P memenuhi sifat rumus peluang kemungkinan, yang berarti jika P sama dengan 0, maka kejadian tersebut tidak pernah terjadi atau suatu kemustahilan. Jika P sama dengan 1, maka kejadian tersebut merupakan kepastian. Rumusnya P dalam kurung A ditambah P dalam kurung A pangkat sama dengan 1. Jika A adalah suatu kejadian yang terjadi dan A pangkat adalah suatu kejadian di mana A tidak terjadi. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan atau FH dari suatu kejadian adalah banyaknya kemunculan kejadian yang dimaksud dalam beberapa kali percobaan, atau dirumuskan seperti FH kejadian A sama dengan P dalam kurung A dikali banyaknya percobaan. Contohnya, sebuah dadu bermata 6 dilempar sebanyak 120 kali. Berapa harapan akan muncul mata dadu 6? Jawab, kita bisa menggunakan rumus yang ada di atas tadi. FH muncul mata dadu 6 sama dengan P dalam kurung mata 6 kali 120 kali sama dengan 1/6 kali 120 kali sama dengan 20 kali. Jadi harapan mata dadu 6 adalah 20 kali.
Manfaat peluang dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, membantu dalam pengembalian keputusan yang tepat. Yang kedua, untuk memperkirakan hal yang akan terjadi. Yang ketiga, untuk meminimalisir kerugian. Dan yang keempat, digunakan di ilmu ekonomi. Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah peluang merupakan bagian matematika yang membahas pengukuran tingkat keyakinan orang akan muncul atau tidak munculnya suatu kejadian atau peristiwa. Oleh karena itu, untuk mendiskusikan dimulai dengan suatu pengamatan tersebut dinamakan suatu percobaan. Hasil dari suatu percobaan dinamakan hasil outcomes atau titik sampel. Peluang disebut juga probabilitas yang berarti ilmu kemungkinan. Peluang suatu kejadian yang diinginkan adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian diinginkan itu dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadian tersebut. Misalnya, A adalah suatu kejadian yang diinginkan, maka nilai peluang kejadian A dinyatakan. Terima kasih. Itu tadi yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata, disengaja maupun tidak, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.